Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita yang menjadi renungan untuk hari ini. Kita kembali mengawali segala pekerjaan-pekerjaan kita, mengawali kesibukan kita. Apalagi ini adalah hari Senin, hari yang buat banyak orang ini adalah hari yang melelahkan, hari yang membebani. Karena begitu banyak pekerjaan kita akan mengawali pekerjaan kita dengan begitu banyak pergumulan-pergumulan kembali. Tetapi saya mau katakan kepada kita, bagi orang yang percaya setiap hari itu adalah hari penuh berkat. Amin. Karena Tuhan selalu akan menyertai kita, orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan dari Galatia 6 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan, dalam sepanjang kehidupan manusia sampai akhir zaman terus akan berlaku hukum tabur tuai. Artinya apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Kalau kita menabur jagung, maka jagunglah yang akan kita tuai. Kalau kita menabur kentang, maka kentanglah yang akan kita tuai. Tidak akan mungkin kita menabur jagung, tetapi rambutan yang akan kita tuai. Atau sebaliknya, kita menabur kentang, maka semangkalah yang kita tuai. Tidak akan mungkin. Jadi apa yang kita taburkan, itulah yang kita tuai. Demikian juga soal iman, soal kepercayaan kita ini. Apa yang kita tabur dalam kehidupan rohani kita, maka itulah yang kita tuai. Ketika kita menabur kebaikan, menabur senyum, menabur kedamaian, menabur berkat, maka berkat yang akan kita tuai. Maka kedamaian yang akan kita tuai. Maka sukacita dan kebahagiaanlah yang akan kita tuai. Tetapi sebaliknya, kalau kita menabur kebencian, maka kebencian yang datang kepada kita. Kita menabur tipuan, kita menabur ketidakadilan, maka tipuan juga yang akan datang kepada kita. Dan ketidakadilan juga yang terjadi kepada kita. Makanya bagi orang Kristen, berhati-hatilah. Dan hari ini Tuhan melalui hambanya memperingatkan kita supaya kita jangan sesat. Tuhan, apa di situ dikatakan? Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa artinya saudara-saudara? Ini merupakan peringatan yang tegas, yang lugas kepada setiap orang-orang percaya, termasuk orang-orang yang percaya di Galatia. Kalau mereka sudah mengatakan bahwa mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus, jangan lagi mau tinggal dalam apa? Dalam kemunafikan, tinggal dalam kejahatan, tinggal dalam kehidupan mereka yang lama. Jangan katakan engkau adalah orang Kristen, jangan katakan engkau sudah percaya kepada Kristus, jangan katakan engkau sudah diselamatkan oleh Kristus, tapi hidupmu masih tinggal dalam perilaku-perilaku kejahatan. Masih mau memperlakukan orang dengan tidak baik, membenci orang-orang lain, mau memfitnah, menghina, memperlakukan orang dengan ketidakadilan. Itu sama saja mempermainkan Tuhan. Sebab Tuhan tidak bisa dipermainkan. Segala sesuatu itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya terlihat oleh Tuhan. Mari kita lihat saudara-saudara apa yang dikatakan Tuhan di Ibrani 4 ayat ke-13. Dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab.
Artinya saudara-saudara, di hadapan Tuhan, sekalipun mungkin secara manusia kita bisa melakukan trik, intrik, atau mengakal-akali orang, pakai akal bulus, bagaimana dengan cara-cara munafik terlihat baik, padahal di hatinya adalah penuh kebencian. Dia terlihat pura-pura melakukan ini sesuatu yang baik kepada orang, padahal dia berupaya untuk menyalahkan dia. Ingat, Tuhan melihat. Dan ingatlah, dalam waktu yang begitu cepat, walaupun kadang-kadang kita berpikir, sampai sekarang buktinya aku belum dihukum Tuhan. Ingat, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun kemudian, penderitaan akan terjadi kepada kita. Kalau Tuhan tidak langsung menghukum kita, sebenarnya kita harus bersyukur supaya kita sempat menyadari. Jangan sampai ketika Tuhan menghukum kita dengan caranya yang begitu mengerikan itu, maka saudara-saudara, tidak ada lagi gunanya kita menyesal. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan buat kita hari ini, mulailah dengan hal-hal yang baik. Kalau kita menyatakan bahwa diri kita adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah menerima kasih yang luar biasa dari Yesus Kristus dengan tebusannya yang begitu mahal, maka jangan lagi lakukan hal-hal yang tidak dikenan oleh Tuhan. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang yang percaya tapi tetap tinggal dalam hal yang busuk, maka Tuhan akan menghukum kita berlipat-lipat kali ganda. Karena kita sudah mengaku percaya, karena kita sudah mengenal Yesus Kristus, dan kita mengaku bahwa Tuhan sudah menebus kita, tapi kita masih tinggal dalam kemunafikan. Makanya jangan munafik lagi. Tinggal dalam ketulusan hati. Ya kan? Dan mulai hari ini, saya mau ingatkan kepada kita, karena ini adalah hukum tabur tuai, maka taburlah banyak. Taburlah banyak. Dan teruslah menabur. Taburlah sukacita, taburlah kebahagiaan, taburlah benih-benih kedamaian, taburlah senyuman kepada banyak orang, terus menerus, dan kebaikan demi kebaikan. Sehingga apa? Dalam waktu dekat kita akan apa? Menuai hal-hal yang positif dalam hidup kita. Kita akan betul-betul menerima hal yang luar biasa yang begitu banyak. Ketika kita menabur banyak kedamaian, sukacita, kebaikan, maka kita juga akan menerima dengan banyak hal-hal yang penuh dengan sukacita dan kebaikan juga. Tetapi sebaliknya, ingatlah, supaya ini kali kita ingat semuanya, kita semuanya mengingat ini. Ketika kita terus menabur hal-hal yang tidak baik, maka ingatlah, kita akan panen dengan begitu besar hal-hal yang mengerikan. Bapak Ibu saudara-saudara, ini menjadi peringatan kepada kita. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita, supaya kita mau menjadi orang yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Jadikan kami menjadi orang yang baik, menjadi orang yang tulus, orang yang murni, tidak menipu Engkau lagi, tidak menjadi orang yang munafik, yang mengatakan bahwa kami sudah ditebus oleh Kristus, kami sudah percaya kepada Tuhan, tapi kami masih tinggal dalam hidup kami yang lama. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jadilah menjadi pengikut Yesus yang setia, yang benar, dan taburlah hal-hal yang baik sebanyak mungkin, maka kita akan panen raya kedamaian, sukacita, dan kebaikan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Shalom.